Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan masih menjalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai komik atau cerita bergambar. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui dulu apa itu komik. Nah, komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita bergambar di majalah surat kabar atau yang dalam berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Nah, hampir seluruh teks komik tersusun dari hubungan antara gambar atau lambang visual dan kata-kata atau lambang verbal. Nah, gambar dalam komik merupakan gambar-gambar statis yang berurutan yang saling terkait satu dengan yang lain yang membentuk sebuah cerita. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat proporsional. Nah, itu komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik tersebut. Nah, pembaca seperti ikut berperan dan terlibat di dalam komik sehingga seakan-akan pembaca menjadi pelaku utama. Dan yang kedua, bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan dalam komik biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi pembaca akan dengan mudah mengerti dan memahami bacaan komik. Nah, bahasa komik tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. Nah, kemudian bagian C bersifat kepahlawanan. Nah, umumnya isi cerita yang ada dalam komik akan cenderung membuat pembaca merasa seperti memiliki sikap kepahlawanan. Nah, kemudian bagian D, penggambaran watak. Penggambaran watak dalam komik digambarkan secara sederhana. Penggambaran secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Kemudian menyediakan humor. Nah, ini opsional ya. Ada beberapa yang menyediakan biasanya, yaitu humor yang tersaji dalam komik akan lebih mudah dipahami seorang karena memang humor tersebut sering ada di masyarakat. Nah, kemudian adapun jenis-jenis komik, yang pertama adalah komik strip atau komik yang terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Nah, tentu saja karena gambarnya hanya sedikit dan gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu banyak, nah lazimnya hanya melibatkan satu fokus pembicaraan seperti tanggapan terhadap sebuah peristiwa dan isu-isu mutakhir. Nah, komik strip sendiri itu mudah ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar seperti majalah Bobo dan Kids Fantasi. Adapun juga yang kedua adalah komik buku, yaitu komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya ini menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku sendiri biasanya akan berseri dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri dan seperti tidak akan ada habisnya. Komik-komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, ada juga yang tidak. Jadi maksudnya ini antara komik yang berseri ada sebelum dan sesudahnya, itu biasa ada yang terkait dalam sebuah peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat. Komik buku ini ada banyak ya sebenarnya, contohnya itu misalnya komik-komik Detektif Conan dan yang lain-lain. Biasanya banyak yang seri-seri dari Jepang. Kemudian yang ketiga, komik humor. Nah, komik ini adalah komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Komik humor adalah komik yang dirancang secara isi yang menampilkan sesuatu yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa dan menikmati komik tersebut. Nah, biasanya aspek kelucuan atau humor dapat diperoleh lewat berbagai cara, baik lewat gambar-gambarnya maupun kata-katanya. Nah, komik humor ini biasanya menampilkan gambar-gambar yang lucu, baik dilihat dari segi potongannya, ukuran tubuhnya, tampangnya, proporsionalitas bagian-bagian tubuh maupun bentuk-bentuk bagian tubuh yang biasanya akan terlihat lebih aneh daripada umumnya. Kemudian yang keempat adalah komik petualangan. Komik petualangan sendiri adalah komik yang menampilkan cerita petualangan tokoh-tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, memperjuangkan mungkin ada perkelahian atau aksi-aksi yang termasuk dalamnya aksi petualangan.
Komik ini sebenarnya menampilkan dua kelompok tokoh. Biasanya ada kelompok yang baik dan ada kelompok yang jahat, yang akan berseberangan memperebutkan sesuatu atau mungkin mempertahankan prinsip-prinsip masing-masing, dan hampir dipastikan kelompok yang baik yang akan selalu memenangkan perkelahian itu meskipun terjadi beberapa plot kesulitan sebelumnya. Nah, biasanya kayak petualangan itu mencari harta karun ya, seperti itu. Kemudian ada juga komik biografi ya. Kemudian komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Nah, biasanya biografi tokoh yang bersangkutan itu ditulis dalam bentuk buku biografi untuk menggunakan lambang verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek lain yang sesuai dengan ketokohan, misalnya aspek sejarah, seni, religius, dan lain-lain. Ini lanjutan yang tadi ya, yaitu komik ilmiah. Ini harusnya tadi nomor 5 cuman komik biografi saja. Komik ilmiah di nomor 6. Baik, kita masuk ke komik ilmiah. Nah, untuk komik ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik, di mana dalam komik ini tekanan ada pada proses penemuan dan barang temuannya. Contoh buku campuran narasi dan komik dalam seri penemuan yang dimaksud antara lain penemuan telepon, televisi, pesawat terbang. Kalau pesawat terbang berarti akan menceritakan tentang Wright bersaudara. Kemudian penemuan mobil, film, dan lain-lain. Nah, buku-buku komik yang ditulis dengan kemasan komik seperti ini, misalnya Understanding Comics yang dirujuk pada tulisan ini, tampaknya dapat dikategorikan sebagai komik ilmiah murni karena lebih banyak berisi uraian konsep dan tanpa unsur biografi tokoh. Kemudian syarat dalam menggambar komik yang pertama yang dalam menentukan topik dan tujuan. Topik itu adalah hal utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik agar semua yang berhubungan dengan teknis komik dapat disesuaikan juga dari awal. Nah, imaji yang tercipta melalui komik ini harus disesuaikan dengan topiknya. Tujuan komik juga sangat penting untuk ditentukan sedari awal. Apakah komik ini akan menyampaikan suatu pesan atau tidak, atau hanya berupa hiburan. Jadi melalui topik dan tujuan telah ditentukan, kita dapat memulai menentukan tokohnya dan karakter yang akan dibuat. Misalnya tentang komik, kita akan membuat komik religius misalnya, maka tentu saja kita akan membuat tokoh dan gaya gambar yang religius pula. Yang kedua adalah membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Nah, kenapa? Karena teks yang akan disematkan atau akan ditampilkan dalam komik itu cukup terbatas. Karena gambar akan lebih mendominasi komik, maksudnya gambar akan lebih banyak, sehingga dipilihlah kata-kata yang singkat namun cukup jelas. Nah, selain itu, berbagai dialog yang terdapat pada komik haruslah mudah diingat. Nah, jadi kita membuat kalimat yang berkesan dan sesuai dengan gambar pendukungnya, sehingga pesan atau kisah yang disampaikan komik dapat dengan mudah dicerna dan dapat diingat dengan baik oleh pembaca. Kemudian yang ketiga tentu saja menggunakan gambar. Menggunakan gambar di sini maksudnya bukan hanya sebagai sekedar gambar saja, tapi gambar dalam komik ini menjadi support atau penunjang jalan cerita yang diinginkan oleh penulis. Nah, dalam komik, gambar tidak hanya berupa ilustrasi yang menunjang cerita yang akan dibuat, namun juga harus menjadi suatu kesatuan teks yang ada. Nah, gambar juga bahkan harus seakan dapat menghasilkan bunyi. Nah, tulisan sebagai penunjang teksnya. Nah, misalnya tulisan sniff itu berarti kita akan memberikan pemahaman bahwa pada gambar ini si tokoh utama sedang mencium sesuatu. Kemudian teknik menggambar komik. Menggambar komik sendiri membutuhkan kepiawaian dari berbagai teknik menggambar. Nah, ketangkasan teknik menggambar antara lain misalnya model dan menggambar suasana. Ya, karena komik akan menampilkan kedua jenis gambar tersebut, baik secara bersamaan maupun berseri. Gambar model digunakan untuk menggambar tokoh yang ada dalam komik dengan detail. Sementara gambar suasana digunakan untuk membangun suasananya. Nah, jika keduanya digabungkan, maka secara tidak langsung akan membuat gambar komiknya itu dapat digunakan untuk membuat suatu adegan atau peristiwa dalam cerita komik.
Nah, untuk anak-anakku yang alat dan bahan yang menggambar komiknya, yaitu pertama tentu saja adalah kertasnya, kertas gambarnya. Jadi dalam menggambar komik akan lebih mudah bila kita telah menyediakan kertas yang sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan dan akan dicetak nantinya, misalnya A4, A3, A2 dan lain-lain. Kemudian pensil gambar. Pensil gambar masih menjadi alat utama menggambar di sini. Nah, shading tidak harus selalu mendetail ketika menggambar. Itu pensil di sini digunakan hanya untuk membuat sketsa atau outline. Nah, biasanya akan dipertebal oleh pena atau drawing pen nantinya. Komik cenderung menggunakan alat yang dapat digunakan menggambar secara freehand tanpa kuas. Kemudian alat pewarna. Biasanya komikus profesional ini menggunakan cat khusus yang tingkat saturasinya kuat. Namun karena komik cenderung membutuhkan warna yang murni, yang pekat dan cerah. Media warna yang dapat digunakan seperti pensil warna, cat poster, krayon, dan lain-lain. Alat pewarna bisa jadi tidak diperlukan jika pewarnaan akan dilakukan pada aplikasi komputer atau grafis. Jadi gambar awalnya itu di scan, kemudian nanti menggunakan aplikasi untuk diedit di komputer. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pena. Biasanya pena lebih dipilih untuk menggambar garis luar atau outline komik, karena pena dapat diatur ketebalan garisnya. Terdapat pena khusus yang dirancang untuk menggambar komik. Pulpen lainnya juga dapat digunakan, terutama pulpen yang dapat mencapai tingkat kehitaman yang sangat pekat, karena komik membutuhkan outline yang tegas dan kuat. Adapun langkah-langkah dalam menggambar komik, yang pertama tentu saja tentukan topiknya dulu, tema komik. Kemudian yang kedua tentukan isi atau jalan cerita. Kemudian yang ketiga kembangkan tokoh-tokohnya, baik secara teks maupun gambar karakternya. Kemudian yang keempat siapkan latar belakang cerita, mulai dari visual, wujud nyata, gambar latar. Kemudian buat alur cerita yang akan diperlukan. Kemudian yang keenam, kita siapkan naskah berupa storyboard visual. Kemudian yang ketujuh, mulailah menggarap komik adegan demi adegan sesuai dengan storyboard dan semua hal yang telah dipersiapkan. Boleh mengimprovisasi, yang penting masih dalam konteks cerita. Nah, baik, kita masuk ke kesimpulan. Intinya di sini adalah komik merupakan salah satu media yang disampaikan melalui ilustrasi gambar, berfungsi sebagai pendeskripsian cerita. Namun, komik mempunyai kekurangan, yaitu dapat membaca komik dapat membuat malas, menumpulkan imajinasi, iritasi mata, dan kenakalan remaja jika cerita yang disajikan dalam komik tersebut negatif. Sehingga anak-anakku sekalian, untuk memilih komik-komik yang baik saja, dan untuk mengambil sisi positifnya dan tidak mengikuti sisi negatifnya. Namun di sini komik juga memberikan dampak yang baik dalam anak-anak. Ini bisa dilihat dari anak-anak yang belum bisa membaca akan berusaha belajar membaca untuk membaca komik yang disukainya. Nah, rasa ingin tahu akan membuat mereka mau belajar membaca. Karena Pak Guru sendiri itu awal pertama kali belajar membaca itu justru memang dari cerita bergambar atau komik-komik seperti ini. Namun cerita yang disajikan merupakan cerita anak-anak, yaitu tentang tentang hewan, yaitu kera yang bosan misalnya makan pisang, kemudian dia datangi hewan-hewan lainnya. Nah, seperti itulah kira-kira untuk materi kita hari ini, dan kita berada di penghujung video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih telah atas waktunya untuk melihat video ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan akhir kata sampai jumpa di video Pak Guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.